Bab 2179. Pada saat ini, Lin Tian muncul dari tempat lain dan tersenyum pada kelima orang itu. Apa yang kamu pikirkan, 5 orang? 5 orang segera melihat masa lalu, hanya untuk melihat Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum pada mereka. Kelima orang ini menjadi gila, terutama ketika langit dingin menyerang lagi. Mereka hanya berada di bayangan ajaib, bahkan Lin Tian Ben tidak bisa menyakiti mereka. Ini membuat mesin langit dingin tidak sabar, mundur. Mundur, 4 lainnya hilang, dan orang-orang di aula Narsisus mundur satu demi satu. Keempatnya tidak berdaya, dan mereka hanya bisa mundur dengan gila-gilaan. Sekitar beberapa saat kemudian, ketika 5 orang muncul kembali, mereka telah masuk ke sebuah gua, dan ada cahaya putih redup di dalam gua. Serigala kayu itu tertekan, kita tidak bisa bersembunyi di sini, bukan? Bukan caranya, katanya Zenkian bahkan lebih tertekan. Saya tidak menyangka bahwa 5 talenta besar Tiada Omen telah berakhir seperti itu. Manusia lumpur tertekan, sekarang, hanya bisa menanggung. Han Tianji melihat ke belakangnya dan berkata, di sini, itu adalah tempat di mana 5 Master Kuil ditutup, tapi anak itu hanya bisa pergi ke Tiada Omen dari sini. Kalau begitu, bukankah kita tidak punya tempat untuk melarikan diri? Api bertiup, dan yang lainnya tampak jelek. Jadi, kami di sini, pastikan untuk menghentikannya, atau dia akan membersihkan kami. Han Tianji melihat 4 orang lainnya, dan keempat orang itu terkejut. Secara khusus, jalan napas manusia lumpur, Anda membawa kami ke sini, yang memaksa saya mati. Apakah kamu punya cara lain? Han Tianji bertanya, tetapi serigala kayu berat itu tidak berdaya. Kamu Tuan Kuil telah menjelaskan bahwa jika kamu tidak bisa menghentikannya, kami tidak akan kembali, jadi ini mungkin tempat terbaik. Zenkian juga berseru, tidak, jika saya mati di sini, saya tidak akan menyalahkan beberapa Master Kuil. Ketika datang ke kematian, beberapa orang terlihat jelek, terutama patung-patung tanah liat. Saya baik-baik saja, mengapa saya harus mati? Apakah kamu punya cara lain? Han Tianji menatapnya, dan sosok tanah liat itu tampak bermartabat. Aku memblokir lubangnya. Memblokir? Apakah itu berguna? Mesin langit dingin penasaran. Aku akan memblokirnya dengan batu dan kamu akan menutup celah itu dengan es. Saya pikir tidak apa-apa. Pria tanah liat itu berkata dengan percaya diri. Coba itu, tidak mungkin mesin langit dingin, hanya bisa seperti ini. Jadi batu besar memblokir lubang, dan mesin langit dingin itu membuat udara dingin, dan memblokir celah, sehingga terisolasi dari dunia luar. Dengan cara ini, seharusnya tidak ada masalah. Patung tanah liat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk, dan mesin langit yang dingin menghela nafas. Mari kita tunggu beberapa Master Kuil tutup mulut. 3 lainnya hanya bisa melakukannya. Lagi pula, mereka tidak bisa menghentikan Lin Tian, yang merupakan satu-satunya yang dapat digunakan saat ini. Tetapi ketika kelima orang ini baru saja akan beristirahat, Lin Tian keluar dari batu dan tersenyum pada mereka. Apa, pikirkan batu itu bisa menghalangi jalan? Kamu, bagaimana kamu bisa masuk? Patung tanah liat itu tidak mengerti dan bertanya, dan mekanisme langit dingin bahkan lebih membingungkan. Semuanya disegel, bagaimana kamu bisa Anda masuk? Tapi Lin Tian melihat batu itu dan tersenyum. Apakah itu batu yang pecah? Lin Tian mengambil gambar, dan batu itu berubah menjadi reruntuhan dan tersebar satu persatu. Kelima orang itu tampak konyol, terutama pria tanah liat itu tidak percaya. Batu yang saya kumpulkan, tanpa 200.000 sosok abadi, tidak bisa dipatahkan. Saya percaya diri. Lin Tian Xie tertawa, tetapi Tianji yang dingin tertekan, dan berteriak, mundur. Kembali, orang-orang dibutakan, tetapi sekarang tidak mungkin, mereka hanya bisa mengikuti langit yang dingin untuk berlari ke dalam gua. Lin Tian tersenyum dan terus maju selangkah demi selangkah. Sekitar sesaat, kelima orang ini datang ke sebuah aula, dan di sini, ada 5 patung batu, yang seperti aslinya, seperti yang asli. Tetapi begitu kelima orang itu masuk, mereka takut untuk mengeluh tentang 5 patung itu, dan 5 lampu berbeda di patung-patung itu bersinar. Di antara mereka patung batu dari cahaya hijau kayu adalah cara yang dingin, 5 jenius besar aula, jadi apakah orang itu bergegas ke sini? Serigala berat kayu dengan erat membuka jalan, Woodhall Lord, anak itu juga, terlalu mengerikan. Mengerikan, seorang raja peri, tiba-tiba mengatakan mengerikan denganku, apakah Anda terlalu lemah? Pemilik kuil kayu bertanya, dan pemilik kuil lainnya juga memarahi mereka. Pada saat ini, Lin Tian datang dan menatap kelima patung itu dan berkata sambil tersenyum, kalian berlima, memarahi saja anak buahmu. Pemilik aula kayu berkata dengan dingin, wah, aku tidak menyangka akan membiarkanmu datang ke sini. Bagaimana? Apakah Anda ingin bersaing? Lin Tian bertanya, menatap patung itu. Kamu tidak layak mendapatkan tanganku. Pemimpin aula kayu gila, dan 5 orang serigala berat kayu juga berteriak. Semua jenis membenci Lin Tian, meremehkan Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, apakah kamu akan melakukannya? Tidak ada waktu. Master Kuil lainnya juga mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, bahkan jika kamu tidak bebas, aku akan membersihkannya 5 kali terlebih dahulu. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa naik, jangan bicara omong kosong, senandung Master. Woodhall,
Oh, omong kosong, baris itu, aku akan menunjukkanmu. Lin Tian tertawa aneh. Kemudian Lin Tian mengeluarkan Tianyin Qin. Dengan kekuatan jiwa dari 5 patung batu ini, Lin Tian dapat menggunakannya sesuka hati. Oleh karena itu, ketika kekuatan instrumen langsung padam, kelima orang itu berteriak di tempat kejadian dan kemudian jatuh dengan serius. Kelima pemimpin kuil terkejut, terutama pemimpin kuil kayu yang tidak percaya. Itu tidak mungkin, bagaimana seranganmu bisa menjadi begitu kuat? Lin Tian tertawa, izinkan saya menunjukkan yang lain. Setelah itu, Lin Tian mengumpulkan pedang Qi, dan pedang Qi berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, pedang itu menghilang. Pedang tanpa bayangan, beberapa dari 5 pemimpin bait suci ketakutan, tetapi 5 orang yang berbaring ketakutan, tetapi sudah terlambat. Pedang yang tak terhitung jumlahnya melewati satu persatu, dan mereka berdarah dispel. Lin Tian menertawakan 5 master kuil. Semuanya, saya tidak tahu apakah saya layak mendapatkan bantuan Anda. Kelimanya langsung kesal, tetapi mereka tidak muncul, dan Lin Tian harus pergi ke mesin langit yang dingin dan berkata sambil tersenyum, pertama kamu. Kejutan besar mesin langit dingin, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Lin Tian membuka tahta abadi dan mulai melahap kultivasi mekanisme surgawi yang dingin. Mekanisme surgawi yang dingin menjerit dan menjerit. Dia tidak berhenti berteriak sampai mekanisme surgawi yang dingin benar-benar ditinggalkan. Tetapi ketika dia melihat bahwa kultivasinya hilang, seluruh orang sangat kesakitan. Yang lain sudah ketakutan, dan Lin Tian memandang 5 master kuil dan berkata, bisakah kamu menanggung ini? Wah, kami tidak akan dirangsang olehmu. Pemimpin aula kayu bersenandung, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, oke, aku akan datang ke sini untuk belajar darimu. Lin Tian berkata, dan berjalan ke patung batu dengan cahaya biru air selangkah demi selangkah dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu penguasa aula Narsisus? Lalu apa? Guru kuil bersenandung, sementara Lin Tian tersenyum dan berkata, ya, aku ingin kultivasimu. Nak, kamu berani menghisap kultivasiku, percaya atau tidak? Aku akan membunuhmu, Tuan Kuil Air berteriak, dan Master Kuil Kayu mengingatkan, Tuan Kuil Air, jangan tertipu. Tapi dia akan menelan kekuatanku. Tuan Aula Air sedang terburu-buru, tetapi penguasa Aula Kayu berkata, begitu Anda melakukannya, Anda akan ditipu. Pemilik Aula Air sangat tertekan, dan pemilik Aula Kayu melanjutkan, jangan khawatir, kita memiliki 5 patung batu bersama-sama. Dia tidak bisa mematahkan pertahanan kita. Bab ke-2180 pemilik kuil air benar memikirkannya, jadi jika dia tidak melakukannya, dia berada di patung batu dan menertawakan Lin Tian. Wah, kita tidak akan ditipu. Haruskah aku mengadu domba kamu? Belum, ini konyol. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum dan membuka tahta abadi. Tahta abadi mulai melahap kultivasi sistem air, dan kultivasi master kuil air segera terpengaruh, dan kemudian berteriak kepada 4 orang lainnya, dia menelan kultivasiku. Para master kuil terkejut, tetapi mereka tidak bisa membantu. Mereka hanya membiarkan master kuil air ditelan, dan akhirnya memaksa master kuil air untuk berteriak, aku akan bertarung denganmu. Saya melihat bahwa batu itu mulai bergetar, dan kemudian sesosok muncul, dan dengan tangan langsung, saya memukul Lin Tian, tetapi Lin Tian segera menjadi hantu. Jadi serangan ini tidak melakukan apa-apa pada Lin Tian sama sekali. Sebaliknya, Lin Tian tersenyum dan berkata, ini adalah keahlianmu. Saat ini, kultivasi master kuil air sedikit dibatalkan. Dia sangat marah. Wah, jika aku tidak terpengaruh, aku akan membuangmu. Oh, benarkah? Lin Tian tertawa dan melepaskan hantu yang tak terhitung jumlahnya, yang membuka tahta satu persatu. Pada saat berikutnya, kultivasi penguasa kuil air segera turun. Dia sangat marah sehingga dia berteriak kepada 4 orang lainnya, apa yang kamu lakukan? Keluar dan bantu. Keempat. Orang ini jelas tidak ingin keluar, dan master kuil air marah. Kamu tidak ingin membantu, maksudmu? Bukannya kami tidak membantu, hanya saja kami tutup. Tuan Woodhall merasa malu, dan Master Aula Air jalan napas. Saat ini, apakah Anda masih ingin menutup? Tuan Kuil Air, saya harap Anda mengerti apa yang kami lakukan. Master Woodhall menenangkan. Tetapi Master Aula Air tidak mau, dan bersenandung, kalau begitu aku akan bertarung dengannya. Pada saat ini, penguasa Aula Air ingin membakar kisi abadi, tetapi tanpa diduga, kultivasi kembali dengan cepat. Dia sangat marah sehingga dia hanya memiliki sedikit kultivasi sampai ledakan terakhir, jadi itu tidak berdampak pada ini sama sekali. Sebaliknya, pihak lain melarikan diri dengan semangat, terutama sebelum pergi. Dia bersumpah, wah, tunggu aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Tian tidak peduli. Bagaimanapun, dia telah menyerap pencapaian satu sama lain dan memasuki tingkat keempat dari sistem api. Saya melihat Lin Tian menatap aula abadi api dan berkata sambil tersenyum, siapa namamu? Aku adalah penguasa aula Woxian, Yang Qi, tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku tidak akan berbicara omong kosong tentang itu. Apa yang akan kamu lakukan? Jalan napas utama Kuilian, dan Lin Tian Xiao berkata, seperti Master Kuil Air, pinjam kultivasi Anda untuk sekali pakai. Kepala kuil terkejut,
Kemudian dia bertanya kepada kepala kuil kayu, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Orang ini, apakah kamu akan menghapus kami satu persatu? Tuan Woodhall sangat marah. Guru kuil tidak tahu, tetapi dia berkata, ngomong-ngomong, aku harus mundur. Itu, penguasa kuil segera keluar dari patung batu, dan kemudian berubah menjadi api, dan mundur untuk berjaga-jaga terhadap Lin Tian. Lin Tian memenuhi seluruh istana dengan hantu yang tak terhitung jumlahnya dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak mungkin. Wah, kamu tidak bisa menyerahkanku, guru kuil sangat marah, dan selangkah demi selangkah mundur, dan Lin Tianxie tertawa, tidak ada kesempatan. Selesai mengatakan, bayangan ajaib itu mulai membuka takhta abadi, dan di bawah pengaruh takhta abadi, kultivasi penguasa kuil yang terbakar kembali dengan gila-gilaan. Ini membuat kuil penguasa yang takut, dia ingin membakar kisi abadi, tetapi hasilnya sudah terlambat untuk melarikan diri, hanya jiwa abadi yang bisa melarikan diri. Akhirnya, Lin Tian menatap 3 patung lainnya di aula dan berkata sambil tersenyum, kayu, emas dan tanah, ada 3 master aula yang tersisa. Ketiga orang ini melihat 2 pertemuan pertama yang begitu menyedihkan, jadi mereka marah dan memarahi, dan kemudian langsung mengambil patung batu itu, bergegas keluar dari sini, menghilang. Lin Tian tersenyum pahit, hanya untuk menakut-nakutimu, itu saja. Orang-orang api dan angin takut untuk menatap Lin Tian, tetapi Lin Tian pergi ke api dan angin dan tersenyum, kultivasimu, aku menginginkannya. Ketika api mulai dan angin bertiup, dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali, dia hanya bisa menatap Lin Tian dengan ngeri. Setelah Lin Tian meninggalkan kultivasinya, dia tersenyum pada orang-orang lainnya, oke, kamu tidak berguna, kamu bisa pergi. Orang-orang itu sangat senang dan berbalik satu demi satu, tetapi Lin Tian berkata, kembali dan beritahu para tetua gerbang Tiadao dan leluhur Yiming, jika saya tidak membiarkan mereka pergi, saya akan kembali ke gerbang Tiadao dan membuat mereka lebih sengsara. Orang-orang ini mengangguk liar, dan kemudian buru-buru melarikan diri, sementara Lin Tian menatap tempat di mana beberapa patung batu berdiri barusan, jadi ada sesuatu di bawah. Lin Tian berjalan lewat dan membuka kain yang tampaknya biasa, di bawahnya, ada batu tulis hitam besar. Kekuatan Lin Tian menarik lempengan batu, dan ki abadi yang tak terhitung jumlahnya keluar di bawah, dan ki abadi ini masih berkedip dengan cahaya hijau yang kuat, dan bahkan berubah menjadi kabut. Ternyata denyut nadi abadi bintang 9 ditekan di sini. Melihat roh abadi yang begitu kuat, Lin Tian akhirnya mengerti mengapa orang-orang itu berlatih di sini. Jadi Lin Tian mulai mengubah ki abadi ini menjadi kristal abadi satu persatu, dan kemudian mengumpulkannya. Sekitar setengah jam kemudian, setelah ki abadi itu tidak berpengaruh, Lin Tianchai berbalik dan pergi. Sampai di pintu masuk gua, Lin Tianchai melepaskan Nangong Yan dan yang lainnya, sementara Tianxing beberapa orang penasaran di mana mereka sekarang. Di mana itu? Pedang biru abadi tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dan Tianxing menjelaskan, disinilah tempat di mana 5 master aula berlatih, jadi itu disebut 5 aula abadi. Kaisar abadi pedang biru meragukan, 5 master aula. Iya, bagaimana dengan mereka? Pedang biru abadi penasaran, tetapi Lin Tian berkata, mereka telah dibersihkan olehku. Apa? Orang-orang ini menatap satu persatu, jelas tidak percaya itu benar, dan Lin Tian tidak memiliki omong kosong, lihat saja mereka dan berkata, pergi, lanjutkan. Tianxing dan Huo Huang terus memimpin. Saat ini, di aula pertama Tiadao Men, kelima orang itu telah memperkenalkan masalah ini ke satu sisi, dan pemilik aula air juga melihat ke jalan napas utama aula kayu. Jika kita memulai bersama lebih awal, tidak akan seperti ini. Master aula kayu tapi cara tukau, orang ini bisa menelan kita untuk memperbaiki, mulai awal dan bergerak terlambat, tidak ada bedanya. Tidak mungkin, Master kuil air tidak mempercayainya, tetapi Master kuil kayu terus sangat percaya bahwa dia benar, dan kemudian mereka bertengkar. Tetapi para tetua di depan orang-orang ini marah, terutama seorang pria berambut putih dengan keruk, menginjak jalan napas keruk dengan keras. Apakah itu cukup? 5 orang tidak berani berbicara, dan janggut lelaki tua berambut putih itu harus mengepel lantai, tetapi seluruh orang itu sangat serius. 5 master aula, tiba-tiba ditinggalkan 2, melarikan diri 3, Anda mengatakan Anda, katakan tidak takut akan penghinaan. Kelima orang ini terlihat jelek, dan lelaki tua berambut putih terus mengudara, Tiadao Men, bertahun-tahun, tetapi juga pertama kalinya menemukan hal seperti itu. Tuan Aula Kayu berkata dengan muram, Penatua, orang itu, ini benar-benar aneh, pemilik kuil air setuju, benar, orang itu, begitu tahta abadi terbuka, kultivasi saya akan kembali gila, penguasa kuil tidak berdaya, monster semacam ini tidak bisa dilihat sebagai manusia, tapi sesepuh itu sangat marah, seorang raja peri, tapi kamu bilang itu sangat mengerikan, apakah kamu benar-benar memperlakukanku sebagai orang bodoh? Bab 2181 Penatua berkata, kelima orang itu tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya bisa menunjukkan tatapan tak berdaya di sana, dan tetua membeku dan berkata, apakah pembuluh darah abadi bintang 9 yang kamu tekan juga ditemukan olehnya? Mungkin, kepala aula kayu merasa malu,
sekelompok sampah, kata tetua. Itu tetua lain tidak punya pilihan selain menggelengkan kepala. Beberapa orang juga menghela nafas. Jika benda ini tersebar, wajah tiada omen kami akan hilang darimu. Pada saat ini, ada murid yang berlari keluar, dan buru-buru melaporkan, Penatua, itu tidak baik. Ada apa? Tetua mengerutkan kening, dan tetua lainnya bingung. Tiada omen terbakar di mana-mana, dan beberapa tempat rusak. Murid itu berkata dengan tergesa-gesa. Api, apa maksudmu? Tetua tidak mengerti. Murid itu berkata dengan canggung. Beberapa murid memberontak dan membuat masalah di tiada omen, yang membuat tiada omen kacau di mana-mana. Pengkhianatan, wajah tetua itu jelek, dia segera bangkit dan melompat keluar satu persatu, sementara yang lain keluar. Ketika mereka keluar, mereka melihat seluruh gerbang Tiadal terbakar api, seperti dihancurkan dan dibakar. Brengsek, pada saat ini, penguasa Aula Kayu berkata, Penatua, anak itu, dia bisa mengendalikan orang, saya kira banyak murid telah dikendalikan olehnya. Tetua berkata dengan marah, seorang Raja Abadi dapat mengendalikan Kaisar Abadi, dan ada sosok abadi, apakah menurutmu aku bisa mempercayainya? Penatua, ini benar, tanyakan kepada orang lain. Pemilik kuil kayu tertekan, sementara pemilik kuil lainnya juga mengatakan Lintian akan mengendalikan orang dan melihatnya dengan matanya sendiri. Tetua masih tidak percaya. Saat ini, ada beberapa orang yang berjalan di sepanjang jalan setapak, itu Lintian dan mereka. Semuanya, begitulah, Lintian tersenyum pada mereka. 5 Master Kuil terkejut, dan tetua memandang Lintian dengan curiga, kamu adalah Raja Peri. Ya, ini aku, tetua itu berkata dengan dingin. Nak, tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kamu bertarung melawan tiada omen kita? Kamu menentang aku, bukan aku, jadi kamu bisa berbicara setelah kamu menjelaskannya. Namun, tetua tidak peduli tentang itu, dia bersenandung, apa yang harus kita lakukan di Sekte Tiadao? Kamu harus setuju. Apakah ada alasan untuk pria yang kamu tangkap? Lintian bertanya balik, dan tetua itu berkata, ya, jadi apa? Tapi Lintian tersenyum, hari ini, aku akan membiarkan gerbang surga menghilang di sini. Tetua tertua sedang terburu-buru, sementara tetua lainnya memarahinya, beberapa orang berteriak, nak, kamu satu-satunya, menurutmu siapa yang ingin gerbang surga kita menghilang? Dan bisakah kamu menghalangi jalanku? Lintian menatap para tetua dan mencibir, tetapi para tetua marah dan mengeluarkan satu persatu. Masing-masing dari mereka adalah bayangan 2 atau 300.000 makhluk abadi, dengan momentum yang sangat kuat, yang dapat dirasakan oleh beberapa orang yang berdiri di belakang Lintian. Lintian menerima mereka semua di luar angkasa dan menertawakan para tetua. Ayo, coba aku lihat, kamu tiada omen memiliki beberapa kemampuan. Pada saat ini, seorang tetua bergegas ke Lintian dengan cahaya biru, dan memukul Lintian dengan tangan dekat. Akibatnya, Lintian hanyalah hantu, jadi ketika telapak tangan jatuh, Lintian menghilang. Ini membuat tetua memarahi, sialan, keluar dari sini. Siapa yang tahu saat berikutnya, bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan tersenyum dan berkata, aku keluar, lalu apa yang akan kamu lakukan denganku? Melihat begitu banyak bayangan, orang-orang itu terkejut, dan tetua itu berkata dengan dingin, semuanya dihancurkan olehku. Iya, para tetua itu, satu persatu, memainkan kekuatan mereka dan menghancurkan bayangan satu persatu. Lintian tahu bahwa mereka banyak dan harus membersihkan satu persatu. Jadi ketika Lintian melepaskan bayangan, dia sengaja memimpin seorang tetua ke suatu area. Ketika tetua melihat Lintian, dia mengira dia adalah hantu, jadi dia memukulnya dengan santai dan ingin menjelaskannya, siapa yang tahu bahwa perpisahan Lintian muncul di belakangnya. Tubuh yang terbelah itu ada di tempat satu telapak tangan, mengenai tubuh yang lebih tua ini, penghancuran kosong langsung menyerang. Penatua itu sangat ketakutan sehingga dia pergi dengan cepat dan melarikan diri kembali ke tetua dan mereka. Tetua mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa tetua itu terluka dan kembali, ada apa? Anak itu, aku tidak. Tetua itu berkata dengan muram, dan tetua itu melihat sekeliling dengan marah, wah, apa yang kamu takutkan? Jangan khawatir, aku sibuk. Lintian Benzun keluar, sementara iblis lain bergerak di sekitar seluruh gerbang Tiadao. Sibuk, tetua itu bingung, dan Lintian melihat sekeliling di udara, kamu gerbang Tiadao, yang dikenal sebagai gerbang abadi terkuat, jadi susunan pertahanan ini juga harus menjadi yang terkuat. Ketika tetua mendengar ini, dia berkata dengan bangga, susunan kami sangat kuat. Kalau begitu, apakah aku tidak masuk? Lintian menertawakannya, dan tetua bersenandung, siapa yang tahu cara iblis apa kamu masuk? Kalau begitu aku akan memberitahumu, saya tidak perlu tahu. Tetua membencinya, dan Lintian berkata sambil tersenyum, karena aku akan menghancurkan pertempuran. Lucu, kamu akan menerobos. Penatua tidak berpikir begitu, dan tetua lainnya tidak menganggap serius Lintian. Lintian mengabaikan ejekannya dan berkata, apakah kamu ingin melihatnya? Apa yang kamu lihat? Tetua itu curiga, dan Lintian tersenyum, kekuatan susunan ini. Setelah itu, Lintian memulai susunan,
dan bayangan jahat itu telah mengubah susunan itu. Jadi ketika dia menembak, bola api besar di udara langsung mengenai sekelompok orang itu. Ada ledakan yang keras. Beberapa orang bereaksi cepat dan melarikan diri. Tetapi kelima Master Kuil tidak seberuntung itu. Mereka dipukul di tempat dan berteriak satu persatu. Ketika para tetua itu muncul lagi, mereka memarahi satu persatu, dan tetua itu menatap Lin Tian. Wah, apa yang telah kamu lakukan? Saya berkata, saya tahu susunan dan cara menggunakannya. Lin Tian tersenyum pada orang-orang ini. Para tetua terkejut, tetapi mereka masih tidak percaya. Wah, kamu hanya beruntung. Oh, apakah itu? Kembalilah. Lin Tian tersenyum aneh. Tapi kali ini api, panah dan hujan, dan menghantam kelompok itu dengan gila-gilaan. Orang-orang ini ketakutan dan melarikan diri lagi, dan 5 penguasa kuil secara tragis lagi, dan akhirnya berteriak. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, Penatua, apakah kamu bersenang-senang menghindar sepanjang waktu? Para tetua itu keluar, tetapi mereka menatap Lin Tian seolah-olah mereka akan memakan orang, terutama yang lebih tua memelototi dengan marah. Nak, aku akan membiarkanmu mati. Benarkah? Kalau begitu ayolah, aku akan melihat bagaimana kamu bisa membuatku mati. Lin Tian tersenyum pada yang lebih tua, penuaan panjang besar menjadi bayangan, sekali kedal Lin Tian di depan, dan minum, mati. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian adalah hantu, dan bola api di udara menghadap ke daerah itu, dan tujuan tetua adalah Lin Tian saat ini. Melihat api yang tiba-tiba, dia terkejut dan terbang menjauh. Bab 2182 para tetua lainnya tercengang dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada tetua satu demi satu. Ketika tetua muncul kembali, dia sudah sedikit bingung, terutama beberapa rambut dan bekas luka bakar. Brengsek, tetua itu memarahi lagi, dan Lin Tian berdiri di depan mereka dan berkata sambil tersenyum, semuanya, apakah susunan ini kuat? Orang-orang itu menggertakkan gigi. Lin Tian tersenyum pada mereka dan berkata, ngomong-ngomong, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Apa itu? Seorang tetua bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian Xiao berkata, susunan itu telah diubah olehku, jadi kamu tidak bisa pergi dari sini. Tidak mungkin, beberapa orang berteriak, sementara yang lain mencoba, sementara yang lebih tua bermartabat. Setelah beberapa saat, para tetua yang mencoba kembali dan berkata dengan tergesa-gesa, Penatua, saya benar-benar tidak bisa keluar. Tetua itu tampak jelek. Wah, siapa kamu? Siapa lagi yang kamu tanyakan padaku ketika kamu menangkapku? Tidakkah menurutmu itu lucu? Lin Tian bertanya, dan tetua itu bersenandung, pemimpin sekte meminta kami untuk menangkap mereka. Bagaimana saya bisa tahu siapa Anda? Oh, bagaimana dengan pemimpin sekte Anda? Biarkan dia keluar dan berbicara denganku. Lin Tian tersenyum pada yang lebih tua, dan yang lebih tua menatap, pemimpin sekte tidak peduli padamu. Tidak ada waktu, apakah mereka akan keluar hanya ketika aku telah merusak tempat ini? Lin Tian tersenyum pada para tetua ini. Tetua itu menatap pucat, apakah kamu ingin menghancurkan kami, naif? Oh, tidak percaya, baiklah, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Lin Tian selesai, tersenyum aneh, dan kemudian susunan itu dikendalikan oleh Lin Tian lagi. Tidak hanya itu, susunan ini juga dapat menyerang tetua yang berbeda pada saat yang bersamaan, sehingga para tetua ini hanya bisa menghindar. Tapi Lin Tian mengubah tangan kanannya dan menghunus pena. Ketika para tetua ini menolak susunan, dia menarik kuk dan menunjuk beberapa tetua yang tidak cukup berhati-hati. Tetua itu tiba-tiba dibelenggu dan terkejut, tapi jiwa abadi ditarik keluar oleh Lin Tian secara langsung. Yang lain tercengang. Lin Tian menarik jiwa abadi, dan kemudian memecahkannya menjadi segel jiwa. Dia mencuri ingatan dari pihak lain dan berkata sambil tersenyum, ternyata pemimpin sektemu sedang membudidayakan iblis. Wah, kamu mengambil ingatanku, jalan napas sisi lain, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau merebut, bisakah Anda menolak? Anda, Lin Tian membiarkan pihak lain pergi dan memerintahkan, ayo, bantu aku berurusan dengan tetua lainnya. Pria itu sangat marah, tetapi ketika memikirkan bahwa dia berada di bawah kendali Lin Tian, amarahnya menghilang menjadi dua, dan tetua itu segera mengumumkan kepada orang lain, jangan biarkan dia mendekat. Iya, semua orang berhati-hati tentang Lin Tian dan tetua yang dikendalikan. Namun, Lin Tian terus mengendalikan susunan, dan kemudian menyerang dari waktu ke waktu. Dengan cara ini, para tetua satu persatu jatuh ke tangan Lin Tian, sampai hanya yang terakhir yang tersisa. Lin Tian menatap tetua dan berkata sambil tersenyum, hanya kamu. Baru pada saat itulah tetua menemukan bahwa semua orang di sekitar dijatuhkan oleh Lin Tian, yang terlihat jelek. Wah, kamu anak kecil. Penjahat, ini adalah susunan Anda, bukan milik saya. Lin Tian menertawakan yang lebih tua, tetapi dia tidak mau melakukannya, dia marah dan sama. Lin Tian tersenyum dan berkata, aku tidak peduli jika kamu sama, tapi hari ini, kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Yah, aku tidak percaya kamu bisa menangkapku. Lin Tian berkata sambil tersenyum, baiklah, mari kita lihat apakah susunan ini bertahan lama atau kamu melakukannya. Tetua terlihat jelek, lagi pula, sangat sulit untuk menjaga susunan dan Lin Tian. Namun saat ini,
Dia hanya bisa bekerja keras. Waktu berlalu sedikit, sampai setengah hari setelah pertemuan, tetua benar-benar kosong, bahkan pilnya habis, dan susunan tidak berhenti. Lin Tian menertawakannya, bagaimana dengan itu, apakah ini mengasyikkan? Wah, kamu, jangan gila, tetua itu berkata dengan marah, tetapi Lin Tian tertawa dan menggunakan susunan itu lagi. Tetua ingin bersembunyi, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia dipukul di tempat, kemudian dia mengalami reaksi berantai, arah itu menghantamnya satu persatu, ditambah pengepungan para tetua lainnya. Tetua itu akhirnya jatuh ke tanah, dan Lin Tian mengeluarkan pena untuk mengunci jiwanya yang abadi, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin melawan? Tetua itu menatap Lin Tian dengan ngeri, siapa kamu? Cepat atau lambat, itu akan diketahui, Lin Tian berkata, dan kemudian dia memasuki segel jiwa, dan menatapnya dan berkata, pimpin jalan. Pimpin jalan, tetua itu terbuka rapat, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, hanya kamu yang lebih tua yang tahu di mana pemimpin sekte berlatih, bukan? Tetua memandang orang lain dengan muram. Jelas, Lin Tian telah melihat semua ingatan orang-orang ini, jadi Lin Tian akan tahu bahwa dia dapat menemukan pemimpin sekte. Yah, jangan lihat itu, aku akan membaca ingatanmu juga, Lin Tian menatapnya dan berkata, sementara tetua itu tertekan dan membawa Lin Tian ke aula. Kemudian tetua mengeluarkan sebuah batu kecil dan memasukkannya ke pintu aula, pintu terbuka, dan kemudian roh jahat yang kuat dipancarkan. Tetua itu kemudian membawa Lin Tian dan berjalan ke dalamnya. Yang lain menunggu di luar sampai pintu ditutup. Kemudian orang-orang itu mulai berbicara tentang asal-usul Lin Tian dengan gila-gilaan, dan tetua itu tertekan dan memimpin Lin Tian untuk melanjutkan. Lin Tian, bagaimanapun, menatap roh jahat yang kuat dan bertanya, mengapa ada roh jahat yang begitu kuat? Yah, aku tidak tahu. Tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, sementara Lin Tian sedang berpikir, dan tetua itu membawa Lin Tian ke aula dan berkata, Tuhan, ada di aula ini. Lin Tian melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun sampai tetua memanggil, pemimpin sekte. Pada saat ini, bayangan mengembun dalam kegelapan dan berubah menjadi bayangan virtual besar, yang memancarkan ki sihir yang kuat. Ketika pria itu melihat Lin Tian, dia segera berkata dengan marah, bagaimana kamu membawanya ke sini? Tuhan, tiada omen ditempati. Tetua tidak punya pilihan selain menatapnya, dan pemimpin sekte itu menatap, apa? Tapi Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, sudah waktunya bagi kita untuk berbicara. Siapa kamu, jalan napas leluhur Yiming ini? Dan Lin Tian menatapnya dan mencibir, siapa aku ketika kamu menangkapku? Apa hubungannya kamu dengan orang-orang itu? Leluhur tua Yiming itu melotot ke arah, dan Lin Tian mencibir, aku adalah tuan dan leluhur tua mereka. Nenek moyang Yiming menatap Lin Tian dan segera memperingatkan, itu tidak mungkin. Tidak mungkin, saya pikir Anda tahu lebih baik dari siapapun, bukan? Lin Tian Xiao melihat leluhur Yiming, tetapi tetua itu bingung. Dia lebih ingin tahu tentang siapa Lin Tian dan mengapa pemimpin sektenya berjaga-jaga segera setelah dia mendengar asal-usul Lin Tian. Tetapi leluhur tua Yiming berkata dengan mendesak, kamu, 10.000 tahun yang lalu, telah pergi ke dunia ilahi. Bagaimana kamu bisa muncul di sini? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku telah kembali ke dunia ketika kamu menangkapku? Lin Tian mencibir, dan leluhur Yiming berkata, aku tahu, tapi kamu tidak secepat itu. Kamu tidak peduli berapa lama waktu yang aku butuhkan untuk sampai ke Xianwang. Kamu hanya perlu tahu bahwa jika kamu menyinggung perasaanku, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Bab 2183 Temperamen leluhur Yiming berangsur-angsur menang, sementara Lin Tian menatap leluhur Yiming, beri aku orang-orangku. Namun, leluhur tua Yiming melanjutkan ekspresinya, aku tidak bisa memberikannya padamu. Oh, apakah Anda ingin saya merawat Anda? Lin Tian menatap leluhur Yiming, dan leluhur Yiming berkata dengan dingin, 10.000 tahun yang lalu, saya ingin belajar dari Anda, tetapi saya belum memiliki kesempatan. Hari ini aku memiliki kesempatan untuk melihatmu lagi. Aku akan belajar darimu. Mendengar bahwa Lin Tian adalah Lindi, tetua itu terkejut, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, jadi, kamu benar-benar tidak ingin memberiku orang? Iya, aku tidak perlu sopan padamu. Lin Tian melepaskan hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan leluhur Yiming memancarkan cahaya yang berbeda di matanya. Kamu bahkan bisa menggunakan teknik bayangan ajaib. Sepertinya Anda berdua abadi dan iblis. Jangan khawatir tentang perbaikanku, selama kamu tahu, aku bisa membersihkanmu dengan mudah. Ketika Lin Tian selesai berbicara, bayangan itu hancur. Leluhur Yiming segera meraung, kemudian nafas yang kuat meledak padanya, dan kemudian dia langsung menembak sesepuh dan sekelompok bayangan ajaib. Sepertinya setelah kelahiranmu kembali, kamu tidak sekuat 10.000 tahun yang lalu. Pada saat ini, seluruh ruang penuh dengan pasir, dan leluhur tua Yiming berkata dengan dingin, bagaimana, apakah itu menjadi pasir? Bagaimana menurutmu? Suara Lin Tian tertawa di sana, dan kemudian ada semakin banyak pasir, dan leluhur Yiming bersenandung, dan langsung memukul telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya untuk menerbangkan pasir, sehingga dia tidak memiliki pasir di sekitarnya, tetapi juga jalan napas dewa, Lindi,
ini keahlianmu. Pada saat ini, bayangan jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi, dan kepunahan virtual menghadapi leluhur Yiming satu persatu. Nenek moyang Yiming segera melemparkan senjata ajaib. Lihat senjata ajaib ini, ubah menjadi perisai, lalu kelilingi diri, buat lintian pemusnahan kosong ini semua dilawan. Kamu memiliki 1000 lapis baju besi pertahanan jiwa. Lintian mengalami beberapa kecelakaan. Nenek moyang Yiming berkata dengan bangga, ya, negeri dongeng, senjata sihir anti jiwa pertama. Lintian tersenyum, dan tetua itu bergumam pada dirinya sendiri, pemimpin sekte benar-benar kuat. Tetapi pada saat berikutnya, Lintian melambaikan tangannya, dan perisai pihak lain terbang ke telapak tangan Lintian dan berubah menjadi baju besi. Melihat leluhur Yiming, dia sangat marah. Wah, berikan padaku. Ini milikku sekarang, Lintian berkata, dan kemudian dia menyimpannya. Sementara tetua itu menarik napas, ini diambil. Jalan napas leluhur Yiming, wah, aku tidak bisa mengampunimu. Selesai mengatakan, leluhur Yiming ingin bergerak lagi, dan masih ada banyak bayangan ajaib di sekitarnya, mengembun dan menghancurkan lagi. Lintian tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apakah Anda dapat melawan tanpa pertahanan jiwa. Nenek moyang Yiming berkata, aku bukan orang bodoh. Selesai mengatakan, leluhur Yiming langsung mengenai sekelompok api ajaib. Saya melihat bahwa api ini melilit dengan ki ajaib, dan api ajaib menyebar dan mengenai semua bayangan ajaib secara langsung. Leluhur tua Yiming itu sangat bangga, lihat, saya sangat kuat. Oh, benarkah? Lintian muncul lagi, dan leluhur Yiming bersenandung, apa lagi yang bisa kamu lakukan selain menghindar? Pada saat ini, bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan semua bayangan Lintian melemparkan keterampilan melukis jiwa mereka. Dalam sekejap, belenggu yang tak terhitung jumlahnya menjerat leluhur Yiming. Leluhur Yiming terkejut dan ingin melepaskan diri, tetapi jiwa abadi diperbaiki oleh kematian. Nenek moyang tua Yiming bersenandung, dan tubuhnya segera menyebar dan berubah menjadi bayangan virtual yang tak terhitung jumlahnya, yang ada di sekitar. Kamu memiliki sihir, dan aku memiliki perpisahanku. Nenek moyang Yiming terpecah menjadi beberapa bagian yang tak terhitung jumlahnya dengan bangga. Tetua itu tercengang, betapa kuatnya. Lintian tersenyum di sana, dan menatap leluhur Yiming dan berkata, perpisahanmu tidak berguna bagiku. Bayanganmu tidak berguna bagiku. Nenek moyang Yiming itu gila, dan Lintian berkata sambil tersenyum, apakah itu benar? Tentu saja, Lintian tersenyum, menggambar keterampilan jiwa secara langsung, mengunci tubuh yang terpisah, dan kemudian menariknya ke dirinya sendiri. Nenek moyang Yiming berkata dengan bangga, itu hanya tubuh yang terpisah. Lintian tersenyum dan membiarkan Raja Hantu berjalan melalui tubuh, sementara leluhur Yiming tampak curiga, apa yang kamu lakukan? Tubuhmu yang terpisah memiliki kesadaran jiwamu, dan aku bisa mengendalikanmu selama aku mengendalikannya. Lintian menertawakan leluhur Yiming. Leluhur Yiming tidak percaya. Dia bersenandung, apakah kamu ingin mengendalikanku? Jangan naif. Oh, tidak percaya. Kemudian Anda bisa melihat, setelah Lintian selesai, tubuh leluhur Yiming lepas kendali, dan kemudian Lintian menariknya selangkah demi selangkah. Ini membuat nenek moyang Yiming takut dan membuatnya cemas. Tidak, itu tidak mungkin. Mungkin untuk sementara, leluhur Yiming berdiri di depan Lintian dan ingin bertarung. Tapi Lintian berkata kepadanya, berdiri. Leluhur Yiming tidak bergerak, memelototi Lintian, kamu. Serahkan orang-orang itu? Tidak, Lintian menatap, dan leluhur Yiming sedang terburu-buru. Mereka tidak ada di sini. Kamu sudah kemana? Ke kerajaan iblis? Nenek moyang Yiming terbuka rapat, dan Lintian segera menatap, apa? Ke kerajaan iblis. Saya diberitahu bahwa Anda akan menemukannya, jadi izinkan saya mengirim mereka ke kerajaan iblis. Lintiadao, siapa? Saya tidak tahu. Itu hanya suara. Lintian segera mengarahkan tangannya ke dahi leluhur Yiming, dan kemudian melihat bahwa itu adalah jalan napas belakang suara, sialan. Tidak hanya itu, leluhur Yiming juga dengan gugup mengeluarkan sepucuk surat. Pria itu berkata, jika kamu menangkapku, berikan ini padamu. Apa? Lintianing menekankan bahwa leluhur Yiming tidak memahaminya. Jas berkata, hanya Anda yang bisa membukanya. Lintian melihatnya. Ada segel di amplop, yang tidak dibuka. Ketika Lintian membukanya, sebuah gambar muncul. Tapi hanya ada kabut putih dan suara itu berkata dengan senyum serak, Lindi, itu tidak buruk, itu bisa membunuh semua gerbang surga. Katakan, siapa kamu? Pihak lain tertawa, aku tidak akan memberitahumu tentang masalah ini. Dan anak buahku, bagaimana dengan Tian Luo? Lintian bertanya dengan mendesak, tetapi pihak lain tertawa, pertanyaan ini, harus Anda temukan. Jangan biarkan aku menangkapmu, atau aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian, Lintian berkata dengan marah, dan pria itu tertawa. Lindi, bukankah kamu disebut pria pertama di negeri dongeng dan orang terkuat di dunia ilahi? Lalu aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan. Lin. Tian mengerutkan kening, apakah kamu pernah ke para dewa? Mengapa aku harus memberitahumu? Orang itu tidak berkata.
Takut akan eksposur identitas, dan Lin Tian menduga bahwa pihak lain pasti pernah ke dunia dewa. Jika tidak, pihak lain tidak akan tahu bahwa dia adalah hal terkuat di dunia dewa. Melihat Lin Tian bermeditasi, dia tersenyum lagi dan berkata, apakah kamu ingin tahu kemana kalian dikirim ke kerajaan iblis? Di mana? Lin Tian terlihat bermartabat. Lagi pula, penting untuk menyelamatkan orang sekarang. Bab 2184 suara itu menertawakan urgensi Lin Tian. Saya pikir Lin Di adalah pria yang kejam. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Lin Di juga seorang pria yang penuh cinta dan keadilan. Jangan bicara omong kosong, Lin Tian kedinginan, dan suara itu berkata sambil tersenyum. Dunia iblis, kamu seharusnya berada di sana. Iya, tapi dunia iblis 10.000 tahun yang lalu sangat berbeda dari yang sekarang. Apa maksudmu? Lin Tian ragu, dan suara itu berkata sambil tersenyum. Pernah kerajaan iblis, seperti kerajaan peri kita, semua jenis bintang, tetapi bertahun-tahun yang lalu, semua bintang kerajaan iblis diintegrasikan ke dalam benua baru, yang disebut benua kerajaan iblis. Namun, tetap saja, mereka masih berjuang untuk tempat, masing-masing untuk sebuah kamp tersebar. Lin Tianjing bangkit, fusi bintang, ya, kaget. Lin Tianing pulih. Lagi pula, sulit bagi Tuhan dan manusia untuk menggabungkan kedua planet tersebut, tapi betapa kuatnya menggabungkan seluruh planet kerajaan iblis. Jadi Lin Tianing mengerutkan kening. Ada apa? Jangan tanya saya tidak tahu, atau saya tahu beberapa, dan saya tidak akan memberitahu Anda. Pihak lain tertawa. Sekarang, jangan bicara omong kosong, di mana mereka? Saya meninggalkan mereka di sebuah kota kecil, terserah mereka untuk bertahan hidup. Kota apa? Kota iblis, pergi menemukannya sendiri, tetapi itu tergantung pada kemampuanmu sendiri apakah kamu bisa lewat dengan aman. Bagaimanapun, Anda bukan Kaisar Lin 10.000 tahun yang lalu, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Ketika pihak lain selesai, dia tertawa dan surat yang disegel itu menghilang. Lin Tian berbisik pada dirinya sendiri, kota iblis. Nenek moyang Yiming menatap Lin Tian dengan hati-hati, itu tidak ada hubungannya denganku. Tidak masalah, jika bukan karena Anda, mereka akan ditangkap. Lin Tian menatap leluhur Yiming, yang berkata, apa yang kamu inginkan? Aku akan membiarkanmu hidup, tapi hidup tidak seperti kematian. Setelah Lin Tian selesai, dia mengeluarkan jiwa abadinya secara langsung, memasukkannya ke dalam segel, dan kemudian menggunakan jimat pemakan jiwa untuk menghancurkan jiwa abadinya. Jeritan suara itu membuat tetua gemetar ketakutan. Lin Tian memasang jimatnya dan menatap yang lebih tua. Mulai hari ini, tiada omen, aku akan memberimu perintah, tahukah kamu? Iya, tetua itu ketakutan dan menggigil. Lin Tian melepaskan sayuan, pedang biru abadi dan yang lainnya satu persatu. Saya melihat Lin Tian melihat ke kerumunan. Aku akan meninggalkan negeri dongeng untuk jangka waktu tertentu, dan tiada omen ini akan diserahkan kepadamu, Sayuan. Sayuan tercengang, dan Lin Tianen berkata, tiada omen sekarang adalah gerbang pertama di negeri dongeng. Kamu dapat mengubah namamu dan mengatur ulang negeri dongeng lainnya. Ah, ini sangat sulit. Sayuan malu. Lin Tian memandang tetua dan berkata, aku akan meminta tetua ini untuk membantumu. Penatua itu segera berkata dengan hormat, aku akan membantumu dengan segenap kekuatanku. Sayuan harus berjanji, dan Lin Tian mengeluarkan janda hitam itu dan seterusnya. Akhirnya, dia hanya mengambil dua orang, satu adalah Nangong Yan dan yang lainnya adalah anak iblis. Kemudian Lin Tian dan yang lainnya pergi. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia telah tiba di planet yang penuh dengan gas ajaib, dan ada banyak penjaga di planet itu. Para penjaga ini berasal dari gerbang abadi. Anak iblis itu ragu, Paman Lin, apakah kita akan pergi ke kerajaan iblis? Nangong Yan berkata, kakak, haruskah kita pergi ke kerajaan iblis? Lin Tianen mengatakan situasinya kepada mereka lagi, dan Nangong Yan tiba-tiba menyadari. Adapun anak iblis, dia berkata dengan penuh semangat, aku bisa melihat tuanku lagi. Keajaiban api, Lin Tian tenggelam dalam pikirannya, dan para penjaga yang menjaga jalan ke dunia iblis datang untuk memeriksanya. Siapa kamu? Apakah Anda memiliki izin? Seorang penjaga bertanya, dan Lin Tian bertanya, izin apa? Siapapun yang pergi ke dunia iblis di sini harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh gerbang fana negeri dongeng. Penggemar, mana? Lin Tian ragu, dan kemudian dengan hati-hati memeriksa ingatan orang-orang di gerbang Tiadao, untuk mengetahui bahwa ada sekte yang tersembunyi di negeri dongeng ini. Sekte ini, yang disebut Fanmen, meskipun terlihat biasa, mereka mengeluarkan jalur utama ke semua lapisan masyarakat. Lin Tian ragu, Fanmen, apakah itu terkait dengan suara itu? Apakah kamu mendengarku? Penjaga itu berteriak, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, bagaimana saya bisa sampai ke gerbang? Bagaimana saya bisa sampai ke Fanmen? Tentu saja. Deklarasi, ya, melamar 10 pemimpin sekte abadi, dan kemudian mereka akan mengirim informasi ke tempat yang ditentukan, dan kemudian orang-orang di sana akan mengirimkan informasi tersebut. Jika mereka disetujui, mereka akan mendapatkan izin. Setelah mendengar ini, Lin Tian memindai ingatan leluhur Yiming dan menemukan bahwa memang ada proses seperti itu, tetapi prosedurnya sangat rumit,
dan akan memakan waktu setidaknya 1 tahun sebelum dan sesudahnya. Tetapi Lin Tian mengkhawatirkan keselamatan Tiambing, jadi dia harus mengabaikan gerbang ini terlebih dahulu, dan berkata langsung, saya tidak memiliki izin, dan saya tidak dapat memberi Anda izin. Setelah itu, Lin Tian siap membawa Nangong Yan dan bocah iblis untuk pergi ke sana. Tetapi orang-orang itu tidak mau, mereka segera menghentikan Lin Tian. Penjaga itu berkata dengan serius, jika kamu meminta izin, tidak bisakah kamu mengerti? Bocah iblis itu marah, dia mengeluarkan pistol naga ajaib secara langsung, dan kemudian gas iblis keluar. Orang-orang itu langsung terkejut, itu orang-orang dari kerajaan iblis. Hentikan dia, seseorang berteriak lebih banyak lagi. Saat ini, orang-orang ini menatap anak iblis seperti mereka melihat iblis. Lin Tian tahu bahwa dua alam abadi dan iblis selalu tidak dapat didamaikan. Beberapa orang memiliki banyak pendapat tentang orang yang mempraktikkan iblis. Jadi ketika dia melihat anak iblis seperti ini, dia langsung memperlakukannya sebagai orang di dunia iblis dan menjatuhkannya. Nangong Yan langsung melepaskan sekelompok gelembung satu persatu, menjebaknya di sana, dan bertepuk tangan, biarkan kamu melakukannya. Orang-orang ini sangat marah, beberapa orang juga meraung, tunggu. Nangong Yan mengabaikan dan menatap Lin Tian, kakak, ayo pergi. Lin Tianen kemudian membawa mereka ke koridor di depannya, yang disebut koridor ajaib. Saya melihat Nangong Yan berjalan di atasnya, melihat peri dan ki sihir berkedip di mana-mana, dia berseru, kakak, ini cantik. Ketika ki jahat bertabrakan dengan ki abadi, itu akan menghasilkan api ungu, seperti kembang api, jadi sangat indah. Lin Tiambian berjalan dan tertawa. Setelah mendengar ini, Nangong Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana koridor ajaib ini bisa datang. Yah, dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, yang abadi dan iblis adalah sekutu, jadi mereka membangun jembatan ini, tetapi kemudian mereka putus. Namun, masih ada orang-orang dari yang abadi dan iblis yang berkomunikasi satu sama lain. Oleh karena itu, akan ada orang di kedua ujung koridor untuk menjaga dan memastikan bahwa tidak ada yang akan pergi satu sama lain. Nangong Yan bertanya-tanya, ledakan saja jembatan secara langsung, apa masalahnya? Meledak, tahukah Anda betapa kuatnya koridor ini? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, tetapi Nangong Yan tidak mengerti. Adapun bocah penyihir di satu sisi, dia berkata, Tuanku berkata bahwa bahkan jika makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya menyerang bersama, koridor ini tidak dapat dihancurkan. Lin Tianen berkata, ya, batu dan susunan yang digunakan di koridor ini sangat istimewa, jadi sulit untuk menghancurkannya.